Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya Atika dengan NIM 209200064. Di sini saya akan menjelaskan 5 kesimpulan studi hukum Islam. Yang pertama, hukum. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan harta benda. Bentuknya bisa berupa hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan bisa juga hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukum ditentukan oleh Allah. Menurut Amir Saifuddin, hukum Islam adalah seperangkat wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, bukanlah yang diakui dan diyakini untuk semua yang beragama Islam. Yang kedua ialah sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Yang kedua ialah hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum atau perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya. Perintah meneladani Rasulullah disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seorang bisa meneladaninya, maka akan mudah pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur. Yang ketiga ialah ijtihad. Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Yang keempat ialah kias. Kias atau analogi adalah menghubungkan satu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minum minuman keras seperti bir dan lain sebagainya. Haramnya minuman ini dikarenakan dengan khamar yang disebut dalam Al-Quran, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran atau hadis, telah diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al-Quran. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan kias, maka ada baiknya mengetahui rukun kias. Yang pertama ialah dasar atau dalil. Yang kedua, masalah yang akan dikiaskan. Yang ketiga, hukum yang terdapat pada dalil. Yang keempat, kesamaan atau sebab alasan antara dalil dan masalah yang dikiaskan. Yang kelima ialah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah segala kepentingan yang baik dan tidak dilarang Al-Quran dan hadis, Nabi, dan juga tidak terdapat penegasan di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila satu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, disebut maslahah muktabarah. Dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan tidak bermanfaat, tetapi ia dilarang di dalam kedua sumber tersebut, maka disebut maslahah mulghah atau batal. Contohnya, melakukan pencatatan hikam. Contohnya ialah melakukan pencatatan hikam. Di dalam Al-Quran, hadis tidak ada pencatatan langsung masalah pernikahan. Bahkan di zaman Nabi dan beberapa abad lamanya,
peninggalan beliau, umat Islam tidak mencatat pernikahan. Namun demikian tidak ada larangan mencatatnya. Justru mencatat hikam itu akan berwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang benar besar. Dan masyarakat berhujur dari maka beberapa ijtihad modern menetapkan mewajibkan mencatat hikam atau ketentuan hukum. Hukum Islam berarti keseluruhan atau ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh manusia. Syariat meliputi ilmu aqaid atau keimanan, ilmu fikih, pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah, ilmu akhlak atau kesusilaan. Yang ketiga ialah isi kandungan Al-Quran. Isi pokok Al-Quran ditinjau dari segi hukum. Yang pertama ialah hukum yang berkaitan dengan ibadah atau hukum yang mengatur hubungan rohaninya dengan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dari rukun Islam dan disebut hukum syariah. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan akhlak, yakni tuntutan agar setiap manusia memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Yang keempat, Islam. Islam merupakan ajaran yang memberikan petunjuk hidup manusia sepanjang masa atau dimanapun. Fungsi ajaran Islam tersebut menempatkan Islam sebagai agama yang relevan bagi siapapun dimanapun berada dan kapanpun saja. Pertanyaannya yang timbul adalah bagaimana ajaran Islam bersumber pada wahyu Al-Quran yang diturunkan 15 abad yang lalu, tetapi relevan dalam kehidupan manusia yang bersifat dinamis. Wahyu adalah ajaran Islam yang normatif, yang bersifat mutlak dan abadi, sedang kehidupan manusia bersifat relatif dan terikat dengan waktu dan lokasi. Untuk dapat mendekatkan kehidupan manusia yang relevan kepada wahyu yang mutlak, diperlukan penelitian dan pengkajian terhadap Islam. Penelitian Islam tidak berarti mempertanyakan keberadaan wahyu sebagai sumber ajaran Islam, melainkan mengkaji pemahaman terhadap Islam dan fenomena yang terjadi dari agama Islam itu yang senantiasa berkembang. Yang kelima ialah Islam sebagai ajaran atau wahyu. Islam sebagai ajaran atau wahyu memang bersifat normatif yang memiliki kebenaran universal dan mutlak. Namun ketika ajaran Islam yang normatif tersebut berinteraksi dengan konteks zaman atau sejarah dan pemahaman manusia, maka Islam memuat aspek yang bersifat relatif dan temporal. Karena itu terjadi perbedaan antara ajaran yang terkandung di dalam teks dan pemahaman manusia terhadap nas maupun manifestasinya. Dalam konteks historis, perbedaan ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, baik dari konteks zaman atau waktu maupun makan atau tempat. Mata kuliah pengantar studi hukum Islam ini dimaksudkan untuk mengantar para mahasiswa maupun memahami Islam bukan secara normatif semata, melainkan menelaah Islam aktual secara kreatif, objektif, dan sistematis. Kerangka berpikir tersebut pada gilirannya mengantarkan pada pemahaman Islam yang universal, yang inklusif, dan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga mahasiswa memiliki akidah yang kuat dan ibadah yang baik, dan sekaligus memiliki pemahaman Islam yang sebenarnya. Mata kuliah ini memberikan wawasan kepada mahasiswa untuk melakukan kajian ilmu-ilmu keislaman dengan paradigma integratif
pendekatan triangel yang mencakup 3 entitas atau halaran, yaitu hadlaran an-nas, hadlaran al-ilmu, dan hadlaran al-filsafat. Untuk mengantarkan pada kemampuan tersebut, maka kuliah dan diskusi dalam mata kuliah ini lebih dipaksakan pada pengantar metodologi, gejala sosial maupun gejala keamanan, sehingga memberikan wawasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan melakukan studi bidang keislaman. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum